Hai Starlight, ini Sintiana dari Chat Talk. Akhirnya setelah beberapa saat aku bisa menyapa kalian lagi. Oke, pokoknya video hari ini adalah pilih kartu tentang cinta kalian atau kehidupan romansa, asmara, dan ini berlaku bisa buat yang couple, bisa buat yang single, nanti tergantung dari kartunya. Terus ingat ya, cara pilihnya itu kalau misalnya kalian tertarik ke gambar nomor 1, kalian klik yang di komen itu, yang di pin komen ada nanti buat Starlight 1, klik di situ. Kalau misalnya kalian pilih kartu nomor 2, berarti kalian pilih Starlight 2 dan begitu seterusnya. Oke, kita mulai ya. Halo Starlight 1, kalian pertama punya kartu The Hermit, Three of Shells, Ten of Crystal, Ten of Acorns, Ace of Acorns. Terus kalian punya Three of Pentacles, The Lovers, Page of Cups, Ace of Wands, Ten of Cups. Jadi di sini tuh pesannya lumayan kayak loud and clear, dimana dikasih tahu kayak gini, buat yang lagi pada single gitu, yang lagi belum pada punya pasangan, kalian tuh sekarang lagi dalam proses kayak discovery diri sendiri gitu loh. Kayak kalian tuh kalian tuh mau punya pasangan, tapi kalian juga lagi fokus ke kok kayaknya daripada terlalu dalam kutip gitu ya terobsesi atau terlalu fokus sama cari pasangan banget yang sampai kayak aku udah misalnya udah ikutan acara dating, udah ikutan udah pakai dating app, udah minta dikenalin, udah juga pergi ke kayak pertemuan gitu minta dikenalin sama temen dan lain-lain, tapi kok kayaknya nggak ada yang cocok, kok kesannya kayak ada sih yang nyambung tapi kenapa ya, kayak gimana ya, kok kayaknya tuh nyambung lumayan tapi nggak klik gitu, kenapa sih gitu, kayak kamu tuh lagi dalam bingung kayak gitu. Ternyata di sini tuh dikasih tahu sama siapa, sama spirit guide kalian tuh gini. Jadi kayak kalian tuh bukannya nggak cocok, bukannya kalian lagi nggak tepat buat mencari cinta, buat fokus sama asmara, bukan kayak gitu, tapi lebih ke kaliannya itu belum di tahap dimana energi kalian siap buat menarik orang lain gitu. Jadi kayak kaliannya tuh belum 100% diri kalian untuk bisa bikin orang lain merasa yakin dan tertarik juga sama kalian supaya mau berpasangan gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ini deh, misalnya gelas. Jadi kalian itu secara energetik belum sepenuhnya memiliki rasa, nggak sebatas kepercayaan diri sih, pokoknya rasa individualisme bahwa kalian adalah kalian gitu, bahwa aku adalah aku, dimana itu adalah saat yang paling tepat baru kalian bisa mulai mencari pasangan gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak bisa memasuki hubungan saat kalian aja masih nyari-nyari diri kalian, masih belum tahu nilai diri kalian, masih belum tahu aku sebenarnya mau kayak gimana sih sama hubungan ini gitu. Kayak dalam kutip misalnya gini, jahatnya tuh kayak kalian itu lagi cari suami, cari pasangan, cari istri karena sebatas ya udah saatnya kalian nyari gitu. Sementara kalian sendiri belum ada kayak persiapan batin atau material atau persiapan apapun dalam diri kalian gitu. Kayak kaliannya aja tuh belum sedewasa itu buat menjadi pasangan orang lain, tapi kaliannya tuh udah kayak I have to, aku harus gitu, kayak ini tuh udah saatnya. Padahal yang bilang ini saatnya itu bukan dari apa nyebutnya standar kalian, tapi kayak dari standar orang lain, kayak ih kamu udah umur segini, ih kamu udah berkecukupan, ih kamu udah siap jadi kepala keluarga, ih kamu udah siap jadi ibu seorang, ih kamu udah siap jadi istri seorang, udah siap jadi suami seseorang, kayak gitu loh. Jadi kayak buat yang para single, apalagi kalau kalian lagi, bahkan kalau misalnya enggak ke yang jenjang pernikahan pun, bahkan pacaran pun ada aja orang yang kayak disuruh, ih kamu udah umur segini masa sih enggak mencoba terjun ke dunia asmara gitu, dunia dating atau kayak gimana, nanti kamu kurang banyak tahu loh tentang buat ngedeteksi green flag atau red flag dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak perlu buru-buru, kalian itu disuruh, kalau misalnya kalian pengen buru-buru dapet pasangan, berarti kalian juga harus rajin banget ngurusin diri kalian sendiri gitu. Kayak kalian harus membuat diri kalian 100, dan 100 itu tuh standar kalian tuh 100 kalian tuh apa gitu. Kayak misalnya oke, aku siap untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, aku menjadi seorang suami atau istri atau pokoknya pacar seseorang itu kalau misalnya aku udah seenggaknya bener-bener yakin aku bisa memahami perasaan orang lain, gak bakalan kayak sok ngilang, sok bikin khawatir bla bla bla, berasa bikin drama kayak gitu loh. Jadi kayak bener-bener kalian itu udah kalian waktu memasuki hubungan ini tuh nanti
bener-bener kalian tuh saling melengkapi, enggak yang kayak kalian merasa kok dia nggak sesuai ekspektasi aku sih, aku kan maunya dibimbing sama dia gitu. Kayak pasangan kalian itu nggak ada, walaupun iya kalian akan saling melengkapi dalam artian kalian saling membantu dan lain-lain, tapi nggak ada kewajiban di mana kayak mereka itu harus membimbing kalian dari A sampai Z gitu. Kayak kalian tuh pasti berkomunikasi dan lain-lain, tapi kalau misalnya kalian mengandalkan mereka supaya bisa supaya pokoknya menjadikan mereka pokoknya pacuan gitu loh, tolak ukur kayak gitu tuh, kalian gak bisa kayak gitu. Karena kalau kayak gitu nanti bakal berat sebelah. Jadi kayak kaliannya needy atau butuh banget, yang pengen banget sama mereka, tapi merekanya bisa aja energinya tuh terkuras sama kalian gitu. Kalian nih punya hubungan asmara ini untuk mengembangkan diri kalian, untuk saling menyayangi, saling melengkapi, saling membantu gitu. Bukannya yang satu give, yang satu take gitu. Jadi kayak kalian energi vampir ke si pasangan kalian yang bikin mereka kayak aduh capek banget sih, kok aku dalam hubungan bukannya bahagia malah kayak capek ya aku gini sih gitu loh. Itu buat para single, jadi diperhatikan ya, kayak kalian harus siap secara diri kalian sendiri. Terus oh my god, buat para yang couple yang udah punya pasangan, bener-bener kalian itu keluar Ten of Cups sama The Lovers-nya sendiri loh. Kayak dude come on, kayak itu tuh pokoknya kalian lagi di tahap kalian tuh jelas kalian punya pasangan, karena ini kan pesan buat couple gitu ya. Terus udah kayak gitu kalian tuh ini tuh kayak pasangan kalian tuh yang dalam artian aku di sini ngeliat pertama first love, yang kedua ada yang kayak udah long time partner gitu, terus sama kayak orang yang kalian dalam artian gini, kayak ada kan kita kadang ada orang yang punya ideal type gitu kan, tapi dia dia punya ideal type, tapi dia juga nggak selalu nyari yang dengan aktif nyari seseorang yang sesuai sama ideal type-nya gitu. Intinya tuh kayak ini tuh kalian adalah pasangan yang udah saling mendambakan dalam waktu yang cukup signifikan gitu lah ya. Seenggaknya kayak kalian punya crush dari zaman sekolah lah, kalian udah pacaran dari lama lah atau apalah kayak gitu. Terus di sini karena di sini kita juga punya Ten of Cups, aku melihat emang dalam kutip kebahagiaan sejati yang di akhir itu loh. Tapi kebahagiaan sejati di sini tuh nggak melulu dalam artian kalian bakal menikah dan punya anak, kalian bakal melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, dan terus kayak kalian udah pasti kalian bakal pokoknya berkomitmen lebih nantinya gitu ya. Nggak selalu kayak gitu, karena di sini tuh kalian ada rediscovery hubungan juga gitu loh. Kayak saling kalian berkomunikasi untuk tahu sebenarnya kalian sama-sama punya tujuan yang sama nggak sih. Kayak secara pasangan kan ada juga orang yang pacaran tuh mereka ya pacaran berhubungan saling menyukai, saling mencintai, saling membantu kayak gitu, tapi mereka punya tujuan akhir yang beda. Ada orang yang mereka nggak berfokus untuk menikah, ada yang emang mereka nggak pengen nikah, ada yang ternyata mereka bisa hidup bersama tapi ya tanpa menikah atau kayak gimana gitu kan. Nah ini tuh di sini kelihatan kayak gitu. Jadi yang pada couple tuh kalian pada saling menanti kalian itu sebenarnya mau pada kayak gimana gitu, ini tuh hubungan mau dibawa kemana dan lain-lain gitu. Nah daripada kalian saling menanti, kalian tuh harus berkomunikasi untuk kalian tuh sebenarnya tujuan akhirnya tuh mau kayak gimana gitu kan. Maaf aja nih, ada yang karena aku udah bilang ada yang tujuannya berbeda, di sini juga kelihatan ada beberapa yang mereka akhirnya setelah mereka benar-benar diskusi tuh mereka ternyata punya pemikiran yang beda. Ada yang mungkin berpasangan, mereka nggak berpikir buat menikah, yang ada yang berpikir aku rasa hubungan kita sampai di sini. Ada juga yang merasa kayak oke, nggak apa-apa kita nikah tapi aku pengennya child free, tapi yang satu lagi nggak mau child free. Nah di sini keputusan yang kalian ambil, entah kalian kompromi atau kalian bahkan menyelesaikan hubungan ini, tapi aku di sini ngelihat untuk masing-masing dari kalian itu bakal ada kepuasan batin dan juga pokoknya tuh aman gitu, kalian tenang karena di sini karena keputusan itu udah diambil dengan cara kalian berdiskusi, dan apapun itu keputusan atau hasilnya, entah kalian tetap bersama atau ternyata kebetulan kalian pindah beda tujuan gitu, kalian putus atau dan lainnya, tapi ini untuk kalian bener-bener ya udah aman gitu karena ini udah sesuai dengan yang udah dibicarakan. Jadi
aman. Aku ngulang aman-aman, tapi kayak bener-bener di sini ada ketentraman, kedamaian, dan kayak ya udah, we are good gitu. Kayak ternyata kalau misalnya kita nggak bersama, oh berarti itu yang terbaik. Kalau misalnya kita tetap bersama dengan kompromi, misalnya ya udah untuk 3 tahun awal kita nggak punya anak dulu, tapi setelah 3 tahun kita jadi, atau kita bakal punya anak, atau ternyata hal lainnya kayak gitu, aman kok. Jadi kayak bener-bener di sini walaupun mungkin bakal ada sedih dan proses healing dari kalian yang ternyata berpisah, tapi nothing signifikan yang menyakitkan happen. Jadi kayak aman, bener-bener aman. Terus selanjutnya kita lihat dari apa kata para oracle ya. Nah di sini kalau misalnya yang dikasih lihat dari kartu itu tuh perception itu sudut pandang gitu, kayak bagaimana kalian melihat si situasi ini. Apakah kalian melihatnya sebagai dalam kutip kutukan atau hal buruk, atau ini sebagai anugerah atau sesuatu yang positif gitu, oke? Terus anger. Nah di sini tuh anger yang bukan kalian marah dengan hasil atau kayak gimana, tapi lebih kayak mungkin nih ada pent up atau yang kayak bottle up, kayak amarah-amarah terpendam yang awalnya tuh nggak bisa dibicarakan, tapi karena kalian akhirnya berkomunikasi di sini tuh angernya ini keluar gitu. Tapi nggak dalam artian di sini aku merasakan energinya tuh bukan anger yang wah marah-marah kayak gitu, enggak kayak gitu, tapi lebih ke kayak disatisfy hal-hal yang awalnya kecil yang kalian tidak saling kutip, tidak saling sukai dan tidak puas dengan pasangan kalian dan bla bla bla, yang akhirnya tuh dengan kalian berkomunikasi di sini kalian bisa meloloskannya gitu, kayak akhirnya bisa dikeluarin unek-uneknya gitu. Walaupun jadi kayak itu tuh bukan hal yang sampai kalian berantem penuh amarah, tapi lebih ke kalian mengeluarkan unek-unek. Dan karena juga itu kan udah berlalu, jadinya tuh kalian ini tuh amarah yang pada suatu ketika saat kalian merasakan keenegan itu emang gede banget, tapi karena kalian di sini dibicarakan dan udah lumayan, itu udah agak berlalu, kalian ngerasa kayak we have to talk it out gitu, kayak kita harus membicarakan ini biar kita sama-sama plong. Dan ini tuh plongnya baik kalian plong langsung keluar dari relationship ini, atau justru karena kalian melanjutkan relationship ini. Terus di sini ada creativity. Nah creativity di sini tuh agak ditekankan. Ini sebenarnya luas sih ya, kreativitas kalian tuh bisa kayak orang ada yang kalian proses healingnya dengan berkreativitas gitu ya, melakukan sesuatu, membuat menciptakan sesuatu, berkreasi gitu kan, dan lain-lain. Tapi juga di sini dikasih lihat buat kalian yang berpasangan atau sedang mencari pasangan gitu ya, kreatiflah dalam tempat kalian mulai ngedate, gimana cara kalian dalam kutip merayu atau berbicara dengan lawan kalian. Terus juga di sini juga dikasih lihat untuk yang mau proposal, kayak kalian tuh boleh kreatif, tapi yang nggak usah kreatif yang over the top, yang kayak kadang ada kan yang drama yang kayaknya grand banget kayak gitu. Enggak, di sini kreativitasnya itu kreativitas tapi fokuskan untuk menyentuh hati si calon kalian gitu. Entah kalian mau nembak, mau sebagai jadi significant other gitu ya, atau bahkan kalian mau proposal buat yang pernikahan gitu ya. Jadi kayak kreativitas, tapi kreatifnya itu nggak perlu yang over the top, tapi lebih ke bikin si calon significant other kalian itu terenyuh, kayak oh my god gitu, kayak seneng yang senyum malu gemes gitu loh gitu ya. Jadi itu semua untuk Starlight nomor 1. Sampai ketemu di video Pika selanjutnya. Hello Starlight 2, ini adalah reading untuk kalian. Pertama kita di tarot kita punya Three of Swords, terus ada Strength, terus ada Hierophant, terus kita juga punya Two of Pentacles, selanjutnya ada The Devil. Terus di set selanjutnya kita punya Nine of Crystal, terus ada Five of Crystal, Seven of Feathers, Three of Feathers, dan The High Priestess. Ini untuk yang lagi single nih, kalian kayaknya lagi aku nggak lagi dalam tahap ingin cari pasangan juga sih, mau santuy enjoy sama diri sendiri, sedang menikmati masa kesendirian gitu loh. Terus juga kayak kalau misalnya kalian ngelihat
kan kita kadang juga suka nonton drama romance lah atau apapun, atau ngeliat teman-teman kita yang lagi dalam hubungan dan lain-lain tuh, kalian tuh lagi jadi ini banget, apa sih itu namanya, yang orang waras sebagai konselornya mereka gitu loh. Walaupun emang seringnya tuh yang lagi pada nggak punya hubungan atau emang nggak pacaran tuh karena mereka lebih objektif, lebih rasional ngelihat sesuatu tuh, mereka lagi dijadiin dalam kutip konselor atau kiblatnya yang lagi pada punya hubungan buat tanyain mereka soal kisah cinta dan lain-lain. Padahal kadang kalian juga bingung, kayak kalian nanya sama gue aja gak ada pacar, gak ada hubungan, kalian nanya sama gue ngapain sih? Tapi selain itu emang selain kayak dalam kutip kalian itu available, kalian itu jenis teman yang emang sering memberikan sarannya itu yang gini loh, yang biar temen kalian tuh ketika kalau ternyata itu kandas atau misalnya emang itu ada memasuki tahap ke tahap yang paling buruk gitu ya, ke mereka putus atau mereka pisah atau nggak lanjut bareng dan lain-lain tuh, kalian kayak pokoknya kalian udah ngasih tahu cara supaya teman kalian itu nggak akan nyesel pas mereka udah pisah gitu. Jadi kayak emang selain sebagai teman waras, teman yang juga available, kalian juga sebagai konselornya tuh kalian nggak cuma sebatas sebagai konselor cintanya, tapi yang bener-bener kayak dude, guys, girls, kalian tuh bener-bener harus kayak fokus, dalam artian jangan ngejadiin hubungan ini sebagai kiblat kehidupan kalian, center kehidupan kalian doang gitu. Kalian ngomong ke aku kalau misalnya kalian ada urusan atau kalau misalnya kalian ada masalah atau ada hal-hal yang kalian nggak bisa obrolin sama pasangan kalian, tapi kayak di luar hubungan itu tuh, di luar kayak kalian pacaran atau apapun, kalian tuh nganggap semua teman kalian yang lain tuh kayak nggak ada gitu, kayak mainnya tuh sama cowok kalian doang, mainnya sama cewek kalian doang. Kalian tuh harus memperluas gitu loh ke jaringan. Tetap aja kalian tetap harus main sama selain pasangan kalian gitu. Terus di sini lucunya aku ngebaca kalau misalnya energinya tuh di sini buat ternyata teman-teman dari para single ini yang temennya ternyata habis putus atau akhirnya putus karena satu dan lain hal atau lagi mencari pasangan tuh, si kalian nih para single yang para waras, para konselor, para pembimbing ini nih, kalian tuh jadi matchmakernya beberapa teman kalian yang belum lama ini putus gitu loh. Kayak karena kalian tuh punya temen yang sama-sama baru putus, terus mereka tuh kayak dalam kutip kayaknya mereka bakal get along well gitu loh. Jadi kayak kalian tuh berasa jadi bukan berasa, emang di sini tuh kelihatan beberapa dari kalian bener-bener jadi matchmaker buat temen kalian gitu. Terus kayak aku tuh lucu ngetawain sama gemes gitu loh ngedengernya, kayak dari ngebaca dari energinya kartu sama dikasih tahu sama spirit guide tuh kayak sumpah loh lucu banget. Ya ampun, kalian para single, pokoknya para single, kalian para jomblo lagi nggak pengen mencari teman, lagi nggak ingin mencari hubungan asmara gitu, terus justru kalian entah kenapa beberapa dari kalian malah jadi matchmaker teman kalian. Terus kalian itu jenis single si para pendengar cerita-cerita konselor percintaannya teman kalian. Terus ini bener sumpah lucu banget. Terus kalau misalnya buat yang para buat yang udah punya pasangan, yang pada berpasangan, kisah asmara kalian lagi di sini tuh lagi dalam ini juga loh, kalian itu lagi dalam pengujian gitu loh. Kayak ada hal yang bikin kalian lumayan bersih tegang lah sama pasangan kalian, tapi bersih tegangnya di sini aku nggak tahu tepatnya apa, tapi nggak dalam sama kategori terburuk yang dimana kalian diduain, kalian diselingkuhin kayak gitu, enggak. Tapi kalian bener-bener saling bersih tegang gitu loh, yang kayak kalian tuh punya perbedaan pendapat, terus kayak sama-sama nggak, sebenarnya bukan masalah ngalah ya, karena di sini stance-nya kalian sama-sama punya stance kalian sendiri, dalam artian kalian tuh sama-sama benar, tapi kayak emang gak ada yang mau ngedengerin pihak lain. Ya bisa dalam artian gak ada yang mau ngalah sih, kayak kalian tuh keras kepala sama stand kalian sendiri gitu, sama apa yang kalian yakin benar. Terus kayak ngerasa si significant other kalian tuh, pacar kalian tuh atau suami kalian atau istri kalian tuh kayak, kenapa sih kamu gak mau ngedengerin aku, udah jelas aku ini bener, kenapa alasan aku memilih hal ini tuh ya karena ini gitu. Kayak tapi juga pasangan kalian tuh sama kayak kalian, mereka juga punya alasan kenapa mereka ini hal itu gitu. Nah di sini tuh dikasih tahu sama spirit guide dimana kayak sebenarnya terlepas dari itu besar atau kecil, itu kan tergantung sama persepsi atau bagaimana kalian melihatnya ya. Masalahnya di sini ini tuh dalam artian lebih
masuk ke kategori secara generalnya tuh ini tuh masalah hal kecil ya, tapi hal kecil ini kalian lagi diuji gimana ya, kayak dewa cinta tuh seolah lagi mau tahu gimana cara kalian menyelesaikan konflik ini, dimana kayak konflik ini tuh sebenarnya kalau kalian mau take a step back dan sama-sama memahami ininya apa sih, to think on the other one shoes gitu ya, buat ngelihat dari posisi mereka tuh kalian bakal ngeh, oh iya sebenarnya tuh masalahnya ini bukan masalah kalian beda pendapat loh, tapi kayak karena kalian saling gak mau ngomong untuk berkompromi dan cari solusi tentang masalah ini gitu loh. Jadi kayak oh my god, girls and boys kayak come on, gimana sih gitu loh. Kayak kalian tuh bisa berbicara untuk saling berbicara, saling memahami dan cari kompromi buat hal ini, karena masalah ini tuh nggak yang kayak waduh yang sangat akan membahayakan nyawa atau kayak gimana gitu, kayak nggak sesignifikan itu, tapi justru karena kalian saling nggak mau denger, saling nggak mau cari solusi, ini tuh lama-lama bakal kayak memupuk rasa ini kalian loh, yang kayak ih dia mah nggak mau ngalah, ih dia mah nggak mau ngalah, ih dia mah nggak mau dengerin aku, ih dia mah nggak mau dengerin aku, kayak gitu loh. Jadi kayak jadi kerikil-kerikil kecil dalam hubungan kalian yang numpuk mungkin sampai akhirnya kalian bakal ada buff gitu. Nah di sini juga kelihatan kalau misalnya kalian perlu adanya peran orang ketiga yang tepat. Dalam artian gini, kita kadang misalnya dari sisi cowok kalian mereka juga punya teman, dari sisi kalian sendiri kalian juga punya teman udah kemungkinan teman-teman kalian lebih siding sama kalian itu kan lebih besar ya sebenarnya, karena mungkin itu karena teman kalian, tapi juga kalian harus lihat hanya karena mereka siding sama kalian atau memihak dengan kalian bukan berarti pendapat mereka udah pasti benar. Kayak kalian juga harus benar-benar refleksi dan ngelihat ke diri kalian sendiri, kalian beneran nih kalau kayak gini tuh kayak emang bener aku yang bener gitu ya, kayak mereka tuh bilang kalau aku bener ini karena aku teman mereka apa emang karena aku ini bener sih. Nah makanya itu kalian butuh orang ketiga dalam artian orang yang memberi saran ya, bukan yang penghancur hubungan, orang yang bisa memberikan kalian saran secara objektif gitu. Coba aja lihat dari lingkungan teman kalian, biasanya yang iya kalaupun dia setuju atau nggak setuju tuh dia jelas ngeanalisis semuanya gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya emang masalah kalian agaknya tidak bisa terselesaikan dengan kalian cari solusi bersama dengan kompromi, dan kayak bahkan buat ngobrol sama pasangan kalian aja kalian tuh udah jadi males banget, mending coba kalian cari tahu siapa yang bisa kalian jadiin konselor atau sebagai pembimbing kutip gitu ya dalam hubungan kalian ini, supaya kalian bisa lebih cepat baikan gitu. Oke, sekarang kita cek dari Oracle ya. Oke, kata Oracle tuh kan divine timing. Divine timing itu waktu yang tepat gitu, waktu yang sudah diatur, yang bener-bener kayak divine tuh, aduh gimana ya, waktunya tuh udah kayak bukan kalian yang nentunya, entah kenapa tiba-tiba semuanya tuh perfect timing gitu loh. Dan ini tuh inilah aja, jadi divine timing antara temen kalian yang bisa dijadiin konselor atau bisa jadi penengah di antara kalian untuk muncul, atau emang divine timing dimana udah saatnya nih kalian menyelesaikan permasalahan kalian gitu loh. Terus selanjutnya juga ada healing energy. Ini jelas banget sih, ini healing energy dalam artian kayak kalian juga butuh time buat step back, buat ngelihat masalah ini tuh sebenarnya masalah-masalah besar kah, atau cuma kayak masalah sepele yang akhirnya numpuk kah, atau ini emang sebenarnya cuma masalah sepele yang dimana kalian saling nggak mau kompromi dan cari solusi. Terus kayak kalian juga harus belajar dari kejadian ini bahwa kalian tuh nggak bisa cuma sebatas ya udah kita barengan, kita bahagia, tapi nggak ada kayak reflektif di mana oke nih udah selesai sekarang berantemnya, tapi tuh nggak ada tindakan supaya kalian nggak pernah berantem lagi untuk alasan yang sama nantinya gitu. Oke, di sini ada death, tapi deathnya ini nggak yang death membuat kayak ketakutan gimana gitu ya. Death itu kan emang kadang akhir dari suatu hal, akhir dari sesuatu, tapi juga nggak selalu berlaku kayak gitu, karena death ini juga adalah akhir dari sebuah siklus, dimana nanti siklus dia juga sebagai sesuatu yang memulai suatu hal gitu. Kayak jadi death dari ini yang lama, kayak perilaku yang lama, hal-hal yang buruk, terus kayak kebiasaan buruk kalian dalam dalam berhubungan,
dan juga dalam kebiasaan kalian berkomunikasi kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang diharuskan untuk mati di sini, kayak misalnya hal-hal yang harus dimati dalam artian disingkirkan gitu, kayak komunikasi buruk, saling nggak mau toleransi atau kompromi, hal-hal kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ya Starlight 2, sampai ketemu di video lainnya. Starlight 3, halo, ini reading untuk kalian ya. Pertama kita punya Five of Swords, kemudian kita punya Two of Cups, yang ketiga kita punya ada Six of Cups, selanjutnya kita ada Page of Swords, kemudian ada Ten of Wands. Set kedua kita punya The Wheel, kemudian kita ada Ace of Crystal, Queen of Crystals, Eight of Acorns, Queen of Feathers. Bacaan buat kalian para jombloku sesama jomblo, sesama single adalah, I don't even know kenapa aku tiba-tiba pengen ngomong kayak gitu, dan aku nggak maksud cultural appropriation ya di sini, karena entah kenapa tuh kayak siapa tuh spirit guide kalian tuh lagi kayak ngeledekin gitu loh. Soalnya di sini ternyata kayak the reason kalian single ini nih, buat para singlenya Starlight 3 itu tuh lebih kayak kalian tuh yang dalam kutip jenis kayak gini, ih pengen punya pacar deh, aku pengen punya pacar, pengen lucu-lucu, pengen saling sayang, pengen bla bla bla. Pokoknya kayak kalian tuh punya pikiran kalian pengen punya significant other nih ya, tapi itu kalian gak ada gerakan gitu. Beda banget sama Starlight 1 sama Starlight 2. Starlight 1 tuh mereka tuh pengen, terus mereka bikin pergerakan gitu, mereka bikin usaha supaya mereka akhirnya bisa dapet significant other. Kalau misalnya Starlight 2 mereka emang lebih kayak lagi di tahap apa tuh namanya tuh, mereka lagi gak pengen nyari gitu. Nah Starlight 3 nih, kalian tuh justru kayak kalian tuh mau, tapi kalian gak ada gerakan buat supaya kalian bisa jalan ke sana gitu. Kayak kalian tuh lapar tapi kalian nggak mau beli makan, ataupun kalian nggak mau masak buat makanan gitu. Kayak bener-bener lagi diledekin banget. Kalian tuh jangan, sama spirit guide maksudnya, ini spirit guide yang ngomong. Jadi kayak ini, kalian tuh pengen tapi kalian tuh nggak ada usaha, nggak ada gerakan buat kalian supaya misalnya ketemu orang baru lah, atau bahkan kayak kalian lihat ya teman-teman kalian, siapa tahu ada yang jomblo, atau yang kayak ada yang pernah kalian suka, atau bahkan ketika kalian ada yang ngedeketin pun kalian kayak kalian tahu padahal orang yang dideketin buat dijadiin significant other nih, kalian tuh lagi deketin kayak gitu, tapi kalian kayak pura-pura buta gitu loh, pura-pura nggak tahu. Kakak banget, tahu gak sih, kayak bener-bener nih, kalian nih ya Starlight 3 ngapain sih sebenarnya, mau nggak sih udah dikasih jalan tapi kok nggak dicoba gitu loh. Kayak gregetan si siapa spirit guide kaliannya tuh. Terus udah kayak gitu, apalagi ya nih, tapi bener-bener spirit guide tuh kayak, ih apa sih orang ini tuh ngapain, kenapa, maunya tuh apa. Kalau misalnya beneran mau punya cowok, mau punya cewek, mau punya significant other, ya yang bener dong. Ini dikasih jalan tapi kok gak dikerjain, gak mau nyari. Ada yang deketin, kamunya malah ngejauh kayak gitu. Terus kalau misalnya ya udah, kalau misalnya nggak jadi mau kayak gitu, berhenti nanyain kapan sih aku punya pacar, kapan sih aku bisa ngedance sama orang gitu. Karena di sini aku tahu sih, aku paham kayak kadang kita cuma ngomong kayak gitu kayak usil-usil aja pengen ngomong kayak gitu kan, kayak ya misalnya kalian ngeliat meme, kalian ngeliat video atau ngeliat apa, kayak terenyuh pengen aja gitu kadang, dan kayaknya cuma bercanda kayak gitu. Tapi buat kalian di sini Starlight 3 tuh pada pengen bener-bener kayak, pengen punya pacar, tapi dikasih jalan, dikasih opportunity, kesempatan, bahkan didatangkan orangnya, kalian pada nggak bergerak, malah pada sayang, enggak jadi enggak usah, enggak deh, nggak mau, malah kayak gitu. Jadi kayak spirit guide tuh, ini nih kita udah memberikan sesuatu buat kalian tapi kalian yang nggak mau. Jadi gimana toh, udah dikasih tapi kalian malah menghindar, malah kalian yang nggak mau. Kita tuh harus kayak gimana toh, greget sendiri gitu. Itu sih ya so far, dan yang paling kenceng buat para single. Oke, terus selanjutnya buat yang pada udah punya pasangan, ini tuh apa ya, kalian itu lagi di masa tenang, dimana setelah kalian habis ada naik turunnya hubungan banget gitu loh. Kayak kalian tuh ini udah hubungannya tuh nggak terlalu lama tapi nggak sebaru itu juga. Terus yang kayak kalian lagi masa dimana tenang setelah badai loh, bukan tenang sebelum badai ya, ini tenang setelah badai. Jadi kayak kalian habis menyelesaikan, kalian baru baikan, habis menyelesaikan pertengkaran, atau kalian juga baru melakukan selesai
berkompromi dan menemukan solusi atau kayak gitu deh. Pokoknya kayak santuy, tenang, aman, nyaman, damai, dan lagi dalam lumayan lovey-dovey yang lucu gitu loh kalian tuh, yang saling mengingat, gimana ya, yang saling serasa nostalgia, berasa baru pacaran awal-awal gitu loh. Entah kenapa I feel like it-nya. Soalnya kan di sini kalian punya pasangan, bisa kalian emang pacar kalian, bisa aja kayak suami atau istri kalian gitu kan. Terus buat di sini tuh siapa spirit guide tuh kayak ngasihin ke aku buat kalian hint, petunjuk ya, hayante petunjuk gitu, petunjuk kalau misalnya buat kalian yang ternyata emang pasangannya tuh udah yang kalian udah berjangka panjang, udah lama gitu ya pacarannya, atau kalian bahkan udah mulai tinggal bersama, bahkan ini suami istri gitu. Kalian tuh ini tuh ada yang kalian punya anak atau kalian punya responsibility lain gitu, kayak entah kalian punya bisnis masing-masing, entah ngebangun bisnis bersama, atau bahkan kalian punya anak kan bareng-bareng. Terus ini loh, apa ya, kayak di sini tuh dikasih lihat gimana kalian menjadi sosok kalian yang kayak untuk pasangan kalian aja gitu loh, bukan sebelum ada tanggung jawab itu loh. Makanya ini disebut kayak lagi balik lagi ke honeymoon phase lah gitu, lagi kayak gitu. Tapi yang honeymoon phase itu bukan yang gemes-gemes terlalu bikin orang sampai ngegibrig, kayak bikin merinding orang gitu, enggak. Tapi yang kayak emang udah di tahap kasih sayang yang lembut, halus, dan juga mulus, tapi juga emang aku untukmu, kamu untuk aku, tapi saling melengkapi gitu loh. Jadi kayak aduh gimana ya, aku rada terlalu baper ngefly gitu loh ini sama energinya Starlight 3. Kayak aku tuh bingung juga menjelaskannya gitu. Kayak pokoknya ini ya udah, kalian lagi dalam honeymoon phase, terus kalian baru menyelesaikan suatu halangan atau suatu rintangan. Aku nggak terlalu dikasih spesifiknya apa, tapi kayak gitu. Terus yang kalian itu sedang mendalami kembali peran kalian satu sama lain, dimana kalian itu saling melengkapi gitu loh. Jadi kayak yang tadi aku bilang, aku untukmu, kamu untuk aku gitu loh. Jadi kayak saling hal-hal yang ingin kalian lakukan untuk pasangan kalian, begitu juga pasangan kalian hal-hal yang pasangan kalian ingin lakukan untuk kalian gitu. Kayak aduh, kalian lagi lumayan sweet, tapi nggak yang overly sweet kayak orang yang baru banget jadian, orang yang baru banget nikah, yang mungkin emang sweetnya sweet sugar honey bunny sweetie banget gitu, enggak. Tapi yang kayak bener-bener memberikan rasa tenang, terus nostalgia, mengingatkan kalian ke zaman kalian masih awal-awal gitu. Tapi karena kalian udah bersama, kalian tuh ada apa ya, ada lebih ke udah saling tahu gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak tiptoeing around each other gitu, kayak nggak masih coba cari tahu si pasangan kalian ini sukanya apa, nggak sukanya sama apa. Yang kayak namanya baru awal-awal, kalian mungkin akan menghindari apa hal-hal yang mereka nggak suka kan gitu, dibandingkan kalau misalnya kalian udah saling tahu, udah pacaran agak sekian waktu, atau udah suami istri sekian lama kayak gitu. Pokoknya kayak ya udah sih, kalian itu sih simply kayaknya kalian lagi di honeymoon phase, tapi nggak yang honeymoon yang berlebihan gitu. Terus kayak apa ya, ini nggak tahu nih, spirit guide nggak terlalu ngasih sesuatu yang untuk dihindari atau diwaspadai kayak gitu, enggak. Karena kayak kalian juga ini tuh lagi belajar lagi mengenali diri kalian, lagi belajar mengenali identitas kalian sebagai pasangan dari pasangan kalian, dan juga kalian sama-sama udah dapet dalam kutip tuh pelajaran dari suatu halangan atau rintangan kemarin yang kalian jalani gitu loh. Jadi kayak ya udah kayak gitu kalau menurut spirit guide tuh. Nah terus selanjutnya ya udah, kita langsung ke apa tuh namanya, oracle ya. Oke, kata oracle pertama kita punya psychic development, bukan fisik ya, psychic, perkembangan metafisika gitu loh. Jadi kayak di sini tuh lebih dalam artian lebih ke urusan batin, urusan abstrak. Nah ini nih yang aku bilang tadi, dimana kalian udah mulai memahami apa yang diajarkan dari rintangan yang kemarin gitu loh. Jadi kayak
kalian udah bisa memetik pelajaran kenapa kesalahan kemarin atau hal yang terjadi kemarin yang kurang baik itu, yang agak negatif itu terjadi, dan kalian udah mulai di sini, udah mulai belajar, udah mulai reflektif, dan juga kalian udah mulai antisipasi. Tuh, selanjutnya ada discernment dan juga feminim energy. Ini fix banget sih, ini semuanya tentang kayak cara kalian udah bisa membedakan gitu, kayak mana masalah yang benar-benar harus didiskusikan sampai dalam, yang kalian harus segera cari solusi, atau kalian bisa cari kompromi, dan masalah mana yang prioritasnya tidak tinggi kayak gitu. Selanjutnya untuk feminine energy itu kayak ini make sense banget sih, karena ini masuk akal banget, karena dari tadi tuh energinya itu bukan energi kenceng, energi maskulin di mana kalian harus berbuat, di mana kalian harus bertindak dan bla bla bla, tapi emang lebih ke saling pemahaman, saling memahami dalam pikiran, saling menjaga dan mengisi kebutuhan batiniah pasangan dan lain-lain kayak gitu sih. Terus juga feminine energy itu kadang bisa diartikan kan bukan kelahiran sih ya, bukan dalam artian kalian di sini aku ngelihat kalian ada punya anak atau kayak gimana, tapi di sini kelahiran dari sebuah energi atau pemahaman baru, karena bener-bener kalian bener-bener dapat, kalian tuh akhirnya memahami kenapa kejadian kemarin terjadi gitu. Jadi kayak kalian udah siap, udah bisa mengantisipasi, dan juga setidaknya untuk sekarang kalian akan punya solusi untuk si hal ini supaya tidak terjadi gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya so far segitu. Thank you Starlight, see you. Hello Starlight 4, ini adalah reading love kalian ya. Jadi pertama kita punya The Magician, kemudian kita punya The Sun, kemudian ada Ten of Shells, Awakening, Nine of Feathers. Lalu kita punya Seven of Wands, Seven of Swords, Five of Cups, The Empress, dan juga The Moon. Sejujurnya buat para couple ataupun para single nih, di sini energinya energi feminim banget. Yang energi feminim bukan berarti ini tentang gender ya, tapi tentang energinya. Jadi energi feminim itu lebih ke cara kalian menghadapi atau berurusan dengan hal-hal yang sifatnya dalam kutip abstrak, atau misalnya nggak konkret gitu. Ini tuh lebih ke tentang kehalusan dalam cara kalian menangani sesuatu, tapi sesuatu yang ini tuh bukan dalam bentuk step by step atau kayak langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut gitu. Jadi lebih ke bagaimana kalian bisa menyelaraskan apa yang antara apa yang ada di pikiran kalian dengan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Terus juga ini tentang mind control atau kayak menjaga tata pikiran kalian, menjaga bagaimana kalian berpikir. Terus lebih lanjut lagi untuk para couple nih, kalian dikasih tahu untuk, kadang kan kita ketika berhubungan dengan pasangan kita tuh kadang kita suka kayak overthinking, atau misalnya kayak yang ada pikiran-pikiran dimana kalau misalnya kita melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi, apakah nanti aku nggak mau menghancurkan apa yang aku punya sekarang dengan terburu-buru, atau mungkin bukan masalah terburu-buru, tapi untuk suatu alasan apapun tuh kalian nggak mau maju sekarang karena hal itu tuh kalian takut merusak apa yang kalian punya saat ini gitu. Soalnya kan kalian di sini emang tentang pemikiran tentang sesuatu yang abstrak gitu kan. Jadi yang kayak belum tentu kejadian, belum juga terlihat akan terjadi, belum juga kejadian gitu. Jadi sesuatu ini tuh kalian disuruh untuk enggak terlalu enggak terlalu seuzon atau terlalu berpikiran negatif tentang suatu hal. Terus kalian kadang kita ada rasa kayak tuh kayak perasaan-perasaan intuitif, ngerasa kayak curiga apalah, takut apalah, dan itu tuh sebenarnya karena kalian ininya tuh kayak sumber si ketakutan kalian tuh ini tuh sebenarnya
kalian worry dan kalian gak mau disakiti aja gitu loh gitu. Kayak kalian tuh udah keburu suuzon duluan sama pasangan atau calon pasangan kalian, takutnya mereka akan singgah atau datang ke kehidupan kalian ini bukannya malah membawa kebaikan, membawa kebahagiaan buat kalian, tapi kayak malah aduh enggak, aku nggak mau pacaran, enggak, aku nggak mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, enggak, aku nggak mau sama dia lagi, soalnya kayaknya dia nggak bisa dipercaya, dia nggak bisa dipercaya dengan hati aku, dia nggak bisa dipercaya dengan dengan tanggung jawab ini gitu. Terus juga selain itu kayaknya nih mereka tuh udah, dalam tanda kutip, mereka tuh punya history gitu loh. Mereka kayak pernah, pokoknya ada hal yang menurut kalian bikin mereka terlihat seperti red flag. Tapi kan emang orang itu bisa aja melakukan sebuah kesalahan. Yang jadi fokus bukan kenapa dia bisa bersalahnya dan alasan kenapa dia bersalah, tapi gimana cara dia bisa memperbaiki diri dia supaya dia menjadi lebih baik dan gak melakukan kesalahan yang sama di hubungan yang sekarang gitu loh. Dan ini tuh biasanya kalau di Starlight, dari Starlight 1 sampai Starlight 3 tuh ini ada perbedaan gitu ya, antara buat yang pesan ke single dan ini pesan yang ke couple. Tapi buat Starlight 4 dari Spirit Guide ini bener-bener cuma kayak dalam kutip gitu ya, ini tuh pesan yang bener-bener general banget itu, kayak bener-bener kalian tuh dikasih tahu jangan kebanyakan seuzonnya, jangan kebanyakan terlalu memikirkan hal-hal, kayak bener-bener kalian tuh cuma ngelihat dari awal, ngelihat buruknya dulu, ngelihat negativitasnya dulu gitu. Padahal kalian bisa aja lebih dianalisis lagi gitu hal-hal itu. Kadang kan kita punya ngerasa feeling kita tuh kenceng banget nih, dia udah red flag banget, kayak baru kayak gini doang udah kelihatan banget red flagnya. Coba si red flag itu dilihat lagi, dianalisis lagi sebelum kalian mengkonfrontasi ke dia gitu ya, ke calon pasangan kalian atau ke pasangan kalian. Kan kadang kita ada orang yang emang kita akan konfrontasi, kita akan tanya ke orang itu, kita akan berkomunikasi gimana cara penyelesaiannya, bagaimana solusinya. Tapi di sini dikasih tahu buat para single dan para couple, jangan dulu langsung kayak gini. Coba kalian cek dulu nih sih tentang red flag ini, red flagnya apa, terus kalian pikir lagi, analisis lagi, dia kayak gini karena ini, dia kayak gini. Jangan langsung dikonfrontasi. Jadi kayak kalian tuh pikirin dulu, bahkan cara konfrontasinya itu kayak gimana, dalam kutip kalian simulasi dulu, kalian analisis lagi kenapa bisa sampai red flag ini terjadi atau alasan kenapa red flag ini terjadi. Baru setelah itu, setelah dirasa analisis kalian cukup, kalian udah punya tebakan ini kenapa dan kayak gimana cara nanyanya supaya dalam kutip hubungan kalian nggak akan terpengaruh atau berefek buruk ke hubungan kalian. Kalian lihat lagi dulu, terus baru setelah itu kalian pada berkomunikasi sama pasangan atau calon pasangan kalian. Terus di sini bener-bener aku udah bilang di sini energinya bener-bener energi feminim kan. Kita bahkan di sini punya Empress sama Moon. Terus kita ada Awakening, The Sun, Magician. Itu bener-bener kita bahkan punya 4 Major Arcana gitu. 5 sama Awakening kan. Itu tuh bener-bener kayak kalian harus ada penyadaran, kesadaran bahwa kalian itu nggak di sini dalam artian kalian tidak berhubungan atau memiliki hubungan itu cuma sebatas memang untuk saling melengkapi, saling menyukai, saling mencintai, tapi juga di sini kalian berkutip gitu ya, bertugas sebagai sesama manusia yang monitoring manusia lain gitu. Dalam artian kan dia mungkin melakukan kesalahan atau dia mungkin pernah melakukan kesalahan, bahkan kalau kalian sendiri juga kalian disuruh untuk reflektif di sini. Karena di sini the moon itu tentang bulan kan, the moon itu, dan dia tuh sesuatu yang hidden gitu. Entah red flag si calon pasangan kita atau calon pasangan kita masa lalu pasangan kita, atau bahkan red flagnya itu kita sendiri. Apakah kita yang kayak mungkin kita dulu di suatu hubungan itu terlalu controlling, mungkin di suatu hubungan itu kita justru nggak yang berperan aktif gitu, kayak kita tuh nunggu orang lain supaya dia yang berperan aktifnya, kitanya pasif sendiri gitu. Terus kalian ngerasa ketika kalian dapat pasangan yang ternyata dia pas sama-sama pasif sih, sama pasif kayak aku, terus kalian ngerasanya dia red flag kayak gini, lihat aja dia waktu di hubungan waktu itu kayak gini, atau misalnya dia di hubungan sekarang dia udah nggak terlalu fokus banget sama aku, kayak gini banget sih, atau something like that. Pokoknya yang kayak dia tuh sebenarnya sama loh sama kalian gitu, dalam artian
Di sini kelihatan kalau misalnya kalian biasa jadi pihak pasif, terus ternyata kebetulan dia juga setelah jadian atau ketika kalian udah deket gitu ya, sama-sama jadi pihak pasif. Dan kayak orang kan kadang namanya tuh dalam hubungan tuh ada yang namanya tarik ulur gitu ya. Lah kalian ini sama-sama narik-narik doang gitu loh, ngulur-ngulur aja nggak jelas gitu. Nah di sini kalian coba cek lagi apakah dia emang tipe yang tarik ulur atau bahkan dia itu tipe yang sama kayak kalian. Kalau kalian tipe tarik ternyata dia emang orangnya juga narik. Dia kalian tipe ulur, kalian juga sama-sama ulur. Atau sebenarnya dia itu bukan menunjukkan red flag atau kekurangan kalian, tapi kekurangan mereka, tapi lebih ke kayak karena mereka ngelihat kalian itu orangnya lebih laid back, lebih kayak nyantai, lebih nggak tipe yang di chat lah, tipe yang kayak gimana gitu. Karena kalian nggak begitu ke mereka, mereka pun oh iya mungkin dia tipenya kayak gini, jadinya Starlight 4 nih tipenya kayak gini, jadi aku nggak akan terlalu kayak deket-deket banget, ngejar-ngejar mereka banget, takutnya mereka kabur atau mereka nggak nyaman kayak gitu loh. Jadi dicek lagi, jangan-jangan tuh red flag atau ke dalam kutip apa yang menurut kalian kok mereka kayak gini sih, itu tuh gara-gara mereka mau menyamai level energi kalian gitu, takut justru kaliannya yang kabur gitu, takut Starlight 4-nya yang kabur gitu. Oke, dicek lagi. Terus nah ini pas banget begitu aku ke Oracle, masa dia pertama kita punya grounding, reunion of soul, it's all good. Nah ini tuh bener-bener aku nggak usah baca satu persatu lah, ini kayak 3 kartu ini tuh langsung ngasih tahu kalau misalnya kalian akhirnya bisa analisis dan bisa tahu kenapa alasan si red flag atau hal yang bikin kalian ngerasa menjanggal ini tuh bakal kelihatan kalau ini tuh balik lagi ke sikap kalian gitu. Dia tuh misalnya lebih ke sikap santuy atau ke sikap yang gak terlalu gimana tidak sesuai dengan perkiraan kalian, atau tidak menunjukkan sikap yang tepat itu gara-gara apa? Karena mereka itu mencoba mencocokkan energi dengan kalian. Mereka kira kalian kayak gitu tuh kalian lebih suka dalam kutip dengan style pacaran atau style berhubungan yang seperti ini gitu. Karena mereka juga takutnya kalian, karena ngelihatnya ya kalian kayak gitu ke mereka, ya udah sama aja gitu. Mereka juga kayak gitu ke kalian karena mereka kira itu yang kalian mau dari cara berhubungan kalian gitu loh. Tapi setelah kalian sendiri gitu, Starlight 4-nya melakukan analisis dan melakukan reflektif kenapa bisa kayak gitu, nanti semuanya di sini dalam kutip gitu ya bener-bener happy ending kok. Jadi aman aja semuanya. Kayak ya udah nanti akan ada penyelesaian di antara kalian, dan penyelesaiannya ini pun beragam gitu. Kan ada orang yang akhirnya udah dianalisis, dia tipenya kayak gini, dia berusaha menyamai energiku, tapi ternyata juga aku juga nggak mau sih kalau misalnya dia harus berubah, cara dia berubah untuk sesuai sama yang dalam kutip dikira Starlight 4 mau, itu ternyata nggak sesuai sama cara aslinya gitu ya, sama sifat aslinya si pasangan atau calon pasangan kalian. Akhirnya kalian memilih untuk enggak barengan lagi dan lainnya. Tapi semuanya pokoknya ini happy ending, walaupun kalian misalnya ternyata misah atau melanjutkan hubungan ini kok. Jadi aman. Oke, jadi pokoknya lakukan analisis kenapa ada hal-hal yang menurut kalian bikin kalian gak nyaman dengan hubungan ini atau dengan calon pasangan kalian. Terus jangan langsung dikonfrontasi dulu, analisis dulu, lihat kayak pro kontranya, terus mungkin alasan kenapa dia bisa jadi kayak gini kayak gitu. Udah beberapa saat baru coba dikomunikasikan apakah kalian perlu kompromi atau bahkan bukan kompromi tapi penyelesaian alias solusi langsung. Misalnya solusinya bahkan kalian harus pisah atau kayak gimana. Oke, gitu ya Starlight 4. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya soal pika atau kata kartu ya Starlightku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Share juga ke teman kalian ya. Bye-bye.